bisa kita tahan, apalagi yang haram. Ini hikmah yang kedua bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk hidup disiplin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang ketiga, yang terakhir, Ramadan telah mengajarkan kita agar kita mempunyai sifat dermawan. Seandainya Allah tidak mewajibkan puasa kepada hambanya, maka selamanya orang kaya tidak akan pernah merasakan laparnya sebagaimana laparnya orang miskin. Kalau seandainya Allah tidak mewajibkan puasa, maka selamanya orang kaya tidak akan pernah merasakan hausnya sebagaimana hausnya orang miskin. Dengan mewajibkan puasa Ramadan, bukan hanya yang miskin yang lapar, bukan hanya yang miskin yang haus, yang kaya pun merasa lapar, yang kaya pun merasa haus, sehingga orang kaya akan berkata, ya Allah, yang ini di bulan Ramadan ini perut saya memang lapar, saya memang haus, tapi nanti ketika maghrib lapar ini kan hilang menjadi kenyang, mungkin kekenyangan. Tapi saudara kita yang miskin, siang lapar, siang haus, waktu maghrib pun dia tetap lapar, dia tetap haus, bukan nggak mau makan, tapi yang dimakan tidak ada karena mereka tidak punya uang untuk beli makanan. Ya Allah, kalau bulan Ramadan ini perut saya lapar, tapi nanti di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah dan di bulan-bulan berikutnya, 11 bulan berikutnya, perut ini akan kenyang. Bahkan makanan apapun yang akan saya beli karena saya banyak uang. Tapi tetangga saya miskin, bulan ini lapar, bulan depan lapar, berbulan-bulan lapar, bahkan bertahun-tahun lapar. Bukannya mereka tidak mau makan, tapi yang dimakan tidak ada karena mereka tidak punya uang untuk beli makanan. Ini orang kaya yang sadar, maka timbul sifat dermawan, timbul sifat welas kasih, sehingga dia tidak pelit pada orang miskin. Kalau orang kayanya sadar bahwa Ramadan memberi pelajaran agar kita mempunyai sifat dermawan, tapi sebaliknya kalau orang kayanya tidak sadar, maka yang ada bukan sifat dermawan, maka yang timbul bukan sifat welas kasih, tapi yang timbul adalah sifat egois, bahasa Betawinya lo gue. Yang penting saya kaya, tetangga miskin bodoh amat. Yang penting saya kenyang, tetangga lapar bodoh amat. Yang penting saya bahagia, tetangga saya susah bodoh amat. Ini namanya lo gue. Kenapa? Karena timbul sifat egois. Sehingga nanti ketika masuk waktu maghrib, yang kaya kekenyangan, sakit perut karena kekenyangan, sedangkan yang miskin sakit perut karena kelaparan. Sama-sama sakit perut, cuma bedanya yang kaya sakit perut karena kekenyangan, sedangkan yang miskin sakit perut karena kelaparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, barangkali mungkin memang pilpres sudah selesai, barangkali mungkin pilpres belum selesai, masih sengketa di MK. Namun pada pagi ini saya mengajak kepada para saudara sekalian, hari ini tinggalkan itu yang namanya 01. Hari ini tinggalkan itu yang namanya 02. Hari ini tinggalkan itu yang namanya 03. Hari ini tidak ada 01, tidak ada 02, tidak ada 03, hari ini yang ada adalah 00. 01 buang jauh-jauh, 02 buang jauh-jauh, 03 buang jauh-jauh. Jauhkan hari ini dari politik. Hari ini yang ada adalah 00. Dalam arti kalau kita bertemu dengan teman, katakan kepada teman kita, minal faizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 00 dosa saya kosong, dosa kamu kosong. 00 sama-sama tidak punya dosa. Bertemu dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, katakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dosa saya kosong, dosa kamu kosong. 00
sama-sama tidak punya dosa. Tapi jangan salah paham, yang kosong-kosong dosanya, hutangnya tunggu dulu. Jadi kalau punya hutang jangan dianggap kosong-kosong. Iya, dosanya kosong-kosong, tapi hutangnya tunggu dulu, selesaikan secara kekeluargaan. Kalau ada orang bertemu dengan saya, Pak Ustaz, innal aidin wal faizin kosong-kosong, biar nggak salah paham, saya tanya dulu, apanya yang kosong-kosong? Dosanya saya terima, sama-sama kosong-kosong. Tapi kalau yang ditanya, Pak Ustaz, dosanya kosong-kosong, iya, hutangnya kosong-kosong juga ya, tunggu dulu. Kalau punya hutang sama saya 1.000, oke lah kosong-kosong. Punya hutang sama saya 5.000, oke lah kosong-kosong. Tapi kalau punya hutang sama saya 10 juta, 20 juta, 100 juta, kosong-kosong, tunggu dulu. Kita selesaikan dulu di MK. Kenapa? Karena hutang urusannya bukan hanya dunia, tapi di akhirat hutang ini bakal ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Inna sadar alami, bizar ala Allahi malikin alam. Dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala